Sahabat dan pemirsa sekalian, banyak orang membangun atau sedang membangun jalan tol ke surga dalam paradigma berpikir mereka. Sadar atau tidak sadar, mereka sedang membangun jalan tol ke surga dalam mindsetnya. Kok bisa begitu? Itu yang perlu kita mengerti hari ini. Mengapa ada banyak orang sedang membangun jalan tol ke surga melalui apa? Melalui doktrin, melalui pengajaran, melalui agama yang mereka anut secara langsung atau tidak langsung. Mereka sedang membangun jalan tol untuk menuju surga. Contohnya, kalau kau menganut satu agama ini, sebanyak apapun dosamu, engkau pasti ke surga kalau mati. Tinggal mengucapkan 2 kalimat ini, kau ke surga. Kalau kau menganut agama ini, nanti kau akan mendapat api penyucian, kau akan ke surga, misalnya. Kalau kau menganut agama ini, kalau kau percaya, engkau akan masuk surga. Jadi, paradigma beragama menjadikan mudah sekali untuk masuk ke surga. Sahabat dan pemirsa yang Tuhan kasihi dimanapun berada, bagi sahabat dan pemirsa yang belum subscribe ke channel MMC, tolong di sub karena itu akan membantu kemajuan channel kami. Di zaman pemerintahan yang baik saat sekarang ini, kita semua tahu bahwa presiden kita sedang semangat dan serius untuk memperbaiki infrastruktur, termasuk membangun jalan tol, bukan cuma di kota-kota besar, tapi di kota-kota kecil pun sedang dibuat, sedang dibangun pemerataan di seluruh Indonesia. Termasuk ke tempat kami ini, ke Siantar, ke Parapat, sudah mulai sedang dibangun. Dan itulah mengapa saya mengangkat tema ini, membangun jalan tol ke surga. Karena jalan tol ini memudahkan kita. Jalan tol ini mempercepat langkah kita. Jalan tol ini menghemat banyak waktu kita untuk kita mencapai tujuan. Sehingga apa yang terjadi di dunia sekuler seringkali ditarik oleh banyak orang ke dunia rohani. Sehingga menggampangkan, memudahkan. Ke surga juga mudah. Kalau percaya, masuk surga. Kalau memeluk agama ini, masuk surga. Makanya yang kita perlu sadar dan mengerti hari ini, bahwa surga itu milik Tuhan. Apapun kepercayaan kita, apapun agamamu, surga itu milik Tuhan, bukan milik agama. Ya, bukan milik agama tertentu, bukan milik pemeluk agama tertentu. Jadi surga itu adalah milik Tuhan. Dan tentu Tuhan punya aturan. Tuhan punya kriteria. Siapa yang bisa sampai ke surga dan siapa yang tidak bisa. Jadi kita sadari dulu hari ini, jangan memudahkan, menggampangkan dengan modal percaya atau memeluk agama ini masuk. Mari belajar sungguh-sungguh. Mari kita mengerti kebenaran sungguh-sungguh. Mari kita mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Supaya kita tidak sekedar berhalusinasi ke surga. Kita tidak sekedar bermimpi ke surga. Tapi ketika waktunya kelak kita dipanggil, kita betul-betul masuk surga
dan tidak kesasar. Jadi firman Tuhan bilang begini. Dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Kata Tuhan Yesus, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi jalan tol yang kita bangun dalam paradigma berpikir kita tentang surga tidak seperti apa yang dipikirkan Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 13 dikatakan oleh firman Tuhan, sempit jalan menuju kehidupan, lebar jalan menuju kebinasaan, lebar jalan menuju kematian. Lebar ini berbicara apa? Berbicara jalan tol, berbicara jalan tanpa hambatan, jalan yang mudah, jalan yang cepat, tetapi menuju kebinasaan. Jadi mari kita mengerti bahwa jalan tol yang kita bangun di otak kita, di mindset kita ini tidak seperti apa yang difirmankan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, banyak orang berusaha untuk masuk. Banyak orang berjuang untuk masuk. Banyak orang pengen untuk masuk, tetapi mereka tidak dapat. Mengapa? Tentu banyak alasan. Karena tidak punya tiket, bisa. Karena tidak sesuai dengan kriteria Tuhan, bisa. Ada banyak alasan rohani yang membuat orang yang pengen masuk dan mereka tidak dapat masuk. Saya ulangi baca kepada saudara, biar kita semua semakin mengerti hari ini. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Mengapa yang berusaha masuk itu, tetapi mereka tidak akan dapat masuk ke surga? Karena mereka tidak memenuhi kualifikasinya Tuhan Yesus. Yesuslah jalan ke surga, Dia jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan Dia sekarang sedang ada di surga, menantikan untuk datangnya nanti kali yang kedua, menjemput semua orang yang percaya kepadanya, menantikan waktu, menantikan timing untuk nanti datang bersama-sama dengan para malaikat menjemput orang-orang yang percaya. Atau sebelum saat itu, sebelum waktu itu kita dipanggil, kita meninggal, kita akan berjumpa dengan Tuhan kalau kita memenuhi kualifikasi yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi apa kualifikasi itu? Karena firman Tuhan ini keras. Ada orang berkata, ada seorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Jadi kalau mau ke sana harus berjuang melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Jadi tidak ada jalan tol, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan simple yang kita bangun di paradigma kita, di mindset kita, dengan metode doktrin dogma agama kita yang memudahkan, yang menggampangkan untuk masuk ke surga. Nggak laku sama Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, berjuanglah, berusahalah, sungguh-sungguhlah supaya engkau masuk, supaya engkau dapat masuk melalui pintu yang sesak.
Pintu yang sempit itu bukan pintunya sempit dalam arti letterlet, tapi pintu yang penuh perjuangan, pintu yang penuh tantangan, pintu yang penuh penderitaan, pintu yang penuh gejolak, pintu yang penuh persoalan hidup. Dan semua itu harus kita lalui step by step. Tantangan, persoalan, masalah, kepahitan, hinaan, aniaya, ada di situ semua. Ada di pintu yang sesak itu, di pintu yang sempit itu. Dan semua itu harus kita lewati. Makanya harus mematikan daging supaya tidak ada lagi marah, gak ada kesinggung, gak ada kepahitan, gak ada sakit hati. Semua itu harus dibuang. Karena kalau itu ada, kita tidak bisa masuk melalui pintu yang sesak tersebut. Ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan obedient, ketaatan kepada perintah Tuhan. Kalau kita taat dan menundukkan diri, seberat apapun rintangannya, sesulit apapun jalannya, kita bilang, Tuhan, aku mau taat. Aku mau ikut Engkau sampai aku berjumpa dengan Engkau. Apapun rintangannya, bentuk aku, proses aku, supaya aku menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jika ini kita pegang, kita taruh di mindset kita, saya percaya kita ada di jalan yang tepat untuk sampai ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati.